Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang external audit. Nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Rohmaniar Putra Kasari dengan NIM 263. Yang kedua, Rizky Maulidia dengan NIM 490. Yang ketiga, Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 514. Yang keempat, Bunga Ayu Widura dengan NIM 529. Yang kelima, Sylvia Julia Risma Nugroho dengan NIM 550. Yang keenam, Salsabila Awalia dengan NIM 575. Yang ketujuh, Eyuriko Setianova dengan NIM 818, yang ke-8 Tasya Agustina dengan NIM 852, yang ke-9 Liwa Nakalili dengan NIM 890. Di sini terdapat sifat dan tujuan penilaian eksternal dalam merumuskan strategi. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang terbatas yang dapat bermanfaat serta ancaman yang harus dihindari. Seperti yang disarankan oleh istilah Feyenoord, audit eksternal tidak bertujuan untuk mengembangkan daftar lengkap dari setiap faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis. Sebaliknya, ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi variabel kunci yang menawarkan tanggapan yang dapat ditindaklanjuti. Bro. Kekuatan eksternal utama ada 5. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari beragam strategi. Contohnya, ketika tingkat suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi mahal dan tidak tersedia. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak yang besar. Hampir semua produk, jasa, pasar, dan konsumen, organisasi kecil, besar, laba, nirlaba di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan konsumen utama organisasi. Faktor-faktor politik, pemerintah, dan hukum karenanya dapat mempresentasikan peluang atau ancaman utama baik bagi organisasi kecil maupun besar. Pesaing domestik akan menjadi penonton sementara perusahaan-perusahaan yang lebih agresif memanfaatkan pertumbuhan ini untuk meraih skala ekonomi dan mendapatkan pembelajaran. Pesaing domestik kemudian dihadapkan pada serbuan dari pasar domestik yang menggunakan teknologi, desain, produk, manufaktur, pendekatan, pemasaran, dan skala ekonomi yang berbeda. Yang keempat, kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi mempresentasikan peluang dan ancaman besar yang harus dipertimbangkan dalam perumusan strategi. Kemajuan teknologi bisa secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pemasok, distributor, pesaing, konsumen, proses produksi, praktik pemasaran, dan posisi kompetitif organisasi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, menghasilkan pengembangbiakan produk yang baru dan lebih baik, mengubah posisi biaya kompetitif relatif dalam industri serta mengakibatkan produk dan jasa menjadi semua sektor ekonomi dipengaruhi secara sama oleh kemajuan teknologi. Industri komunikasi elektronik lebih dinamis daripada industri tekstil.
bagi para penyusun strategi di industri yang sangat terpengaruh oleh perubahan teknologi yang cepat. Identifikasi dan evaluasi peluang serta ancaman teknologi bisa mempresentasikan bagian terpenting dari audit eksternal. Yang kelima, kekuatan kompetitif. Salah satu bagian penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasikan perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi. Teknologi force atau kekuatan teknologi adalah tren dan perkembangan di bidang teknologi yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Yang pertama, mewakili peluang dan ancaman besar. Yang kedua, secara dramatis mempengaruhi produk. Yang ketiga, layanan pasar pemasok dapat menciptakan pasar baru, dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan biaya antar bisnis. Yang keempat, dapat menciptakan keunggulan kompetitif baru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Mauridia dengan NIM 2018 310 490 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pelaksanaan audit eksternal. Proses pelaksanaan audit eksternal sendiri yaitu harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Ada 3 hal yang perlu dipahami dalam proses pelaksanaan audit eksternal. Yang pertama itu, perusahaan harus mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan tren teknologi. Individu sendiri itu dapat diminta untuk memantau berbagai sumber informasi seperti majalah utama, jurnal perdagangan, dan surat kabar. Dan juga bisa menggunakan sumber online seperti yang tercantum. Dan yang kedua itu perusahaan itu dapat mengirimkan pemindahan berkala melapor kepada orang yang mengkoordinasikan audit eksternal. Pendekatan ini tuh memberikan aliran informasi strategis yang tepat waktu dan melibatkan banyak individu dalam proses audit eksternal. Pemasok, distributor, mitra niaga, pelanggan, dan pesaing yang mewakili sumber lain informasi penting. Dan proses yang terakhir itu dapat dikumpulkan, itu harus diasimilasi dan dievaluasi. Pertemuan manajer itu diperlukan untuk secara kolektif. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari slide saya tentang pandangan organisasi industri I/O. Pandangan organisasi industri yaitu tentang suatu perencanaan strategis yang menganjurkan bahwa faktor eksternal itu lebih penting daripada faktor internal untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Pendukung pandangan I/O seperti Michael Porter itu berpendapat bahwa kinerja organisasi terutama akan ditentukan oleh kekuatan industri seperti penurunan harga gas yang tidak dapat dilakukan oleh satu perusahaan. Keunggulan yang kompetitif itu sebagian besar ditentukan oleh posisi kompetitif dalam suatu industri. Menurut pendukung I/O, mengelola secara strategis dari perspektif memerlukan perusahaan yang berjuang untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah atau goyah, dan juga memperoleh pemahaman tentang hubungan faktor eksternal utama dalam industri yang menarik. Selanjutnya, ada ahli teori I/O berpendapat bahwa faktor eksternal seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, produk diferensiasi, ekonomi, dan tingkat daya saing itu lebih penting daripada internal sumber daya, kapabilitas, struktur, dan operasi. Pandangan I/O itu telah meningkatkan pemahaman manajemen strategis. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Ipratiwi dengan NIM 2018-310-514. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang 10 kekuatan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama yaitu ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung pada daya tarik potensial dari berbagai strategi. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh variabel ekonomi yaitu nilai dolar. Nilai dolar yang baru-baru ini mencapai tertinggi 7 tahun dibandingkan dengan yen, tertinggi 9 tahun dibandingkan dengan euro, tertinggi 5 tahun dibandingkan dengan dolar Australia, dan 11 tahun tertinggi untuk beberapa mata uang lainnya. Tingginya dolar membuat murah bagi orang Amerika untuk bepergian ke luar negeri, tetapi mahal bagi orang asing untuk bepergian ke Amerika Serikat, sehingga merugikan bisnis pariwisata Amerika Serikat. Tren nilai dolar memiliki efek yang signifikan dan tidak setara pada perusahaan di industri yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Industri pertanian dan perminyakan dirugikan oleh kenaikan dolar terhadap mata uang Meksiko, Brasil, Venezuela, dan Australia. Umumnya, dolar yang kuat atau tinggi membuat barang-barang Amerika Serikat lebih mahal di pasar luar negeri. Ini memperburuk defisit perdagangan Amerika Serikat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 10 keuntungan dari dolar yang kuat untuk perusahaan domestik. Yang pertama, menyebabkan ekspor lebih rendah. Yang kedua, menyebabkan impor lebih tinggi. Yang ketiga, membuat barang-barang Amerika Serikat mahal bagi konsumen asing. Yang keempat, membantu menjaga inflasi tetap rendah. Yang kelima, memungkinkan perusahaan Amerika Serikat untuk membeli bahan mentah dengan murah dari negara lain. Yang keenam, memungkinkan Amerika Serikat untuk melayani utangnya dengan lebih baik. Yang ketujuh, spurs investasi asing. Yang kedelapan, mendorong orang Amerika untuk bepergian ke luar negeri. Yang kesembilan, menyebabkan harga minyak lebih rendah karena minyak secara global dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Yang terakhir, mendorong orang Amerika untuk membelanjakan uang karena mereka dapat membeli lebih banyak untuk uang mereka. Selanjutnya yaitu ada variabel kunci sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan berdampak pada keputusan strategis pada hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, nirlaba, dan nirlaba di semua industri sedang terhuyung-huyung dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Beberapa variabel sosial budaya, demografi, dan lingkungan penting yang mewakili peluang atau ancaman bagi hampir semua organisasi disajikan dalam tabel 7.3. Yang pertama yaitu populasi berubah berdasarkan ras, usia, dan wilayah geografis. Yang kedua, perubahan regional dalam selera dan preferensi. Yang ketiga, jumlah pernikahan. Yang keempat, jumlah perceraian. Yang kelima, jumlah kelahiran. Yang keenam, jumlah kematian. Yang ketujuh, tingkat imigrasi dan emigrasi, program jaminan sosial, angka harapan hidup, pendapatan per kapita, keluasan media sosial, sikap terhadap pensiun, konservasi energi, sikap terhadap kualitas produk, terhadap pelayanan pelanggan, pengendalian pencemaran, sikap terhadap orang asing, konservasi energi, program sosial, jumlah gereja, jumlah anggota gereja, masalah tanggung jawab sosial. Sekian dan Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga dengan NIM 2018-310529. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Political, Governmental, and Legal Force. Yang mana politik adalah sebuah konsep yang mengacu pada bagaimana cara negara diatur dan cara pemerintah membuat aturan serta hukum. Kemudian, pemerintahan adalah sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah sebuah tatanan negara. Atau dapat diartikan sebuah organisasi yang mempunyai kekuasaan serta mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta negaranya.
Selanjutnya, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta menjaga terjadinya kekacauan. Lalu, apa hubungan antara politik, pemerintahan, serta hukum terhadap peluang dan ancaman organisasi? Ketika pemerintah membuat suatu keputusan, maka akan berdampak pada keputusan suatu organisasi. Contohnya, kebijakan pemerintah mengenai PPKM, yang mana jam operasional dibatasi hingga pukul 8 malam. Tentu ini menjadi ancaman karena penghasilan akan sedikit berkurang dari biasanya. Oleh karena itu, faktor politik, pemerintahan, dan hukum dapat mewakili peluang atau ancaman besar bagi sebuah organisasi kecil maupun organisasi besar. Selanjutnya ada technological force. Berbagai teknologi yang baru memicu inovasi di banyak industri dan mempengaruhi keputusan perencanaan strategis. Bisnis yang menggunakan teknologi dan aplikasi seluler untuk menentukan tren pelanggan dengan lebih baik dan menggunakan data analitik canggih untuk membuat keputusan strategi yang disempurnakan. Contohnya, dalam dunia perbankan, kita sudah tidak asing lagi dengan m-banking atau e-banking. Dengan adanya teknologi ini, memungkinkan nasabah untuk mentransfer uang ke pelanggan lain melalui smartphone. Tidak hanya mentransfer uang, tetapi dengan m-banking dapat membayar pulsa, pembelian online, listrik, asuransi, dan lain-lain. Berikutnya ada manfaat adanya teknologi. Yang pertama, teknologi mewakili peluang serta ancaman utama yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi. Yang kedua, teknologi dapat mempengaruhi produk, layanan, pasar, pemasok, distributor, serta pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktik pemasaran, dan persaingan perusahaan. Dan yang ketiga, teknologi dapat menciptakan pasar baru, menghasilkan produk baru dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, teknologi dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan antara bisnis, membuat produksi menjadi berjalan lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif baru yang lebih kuat dari keunggulan yang ada. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Silvia Jarisma Nugroho, NIM 550 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada competitive force. Bagian penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan saingan dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi mereka. George Sharp menyatakan jika Anda tidak lebih cepat dari pesaing Anda akan berada dalam posisi lemah. Dan jika Anda hanya setengah lebih cepat, Anda terminal. Itu mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing sangat penting untuk perumusan strategi yang sukses. Di competitive force itu ada intelligent competitive, sebagaimana didefinisikan secara formal oleh Society of Competitive Intelligence Professionals, adalah proses sistematis dan etis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang aktivitas persaingan dan tren bisnis untuk memajukan tujuan bisnis. Di situs web SCIP, kecerdasan kompetitif yang baik dalam bisnis, seperti di militer, adalah salah satu kunci keberhasilan. Semakin banyak informasi dan pengetahuan yang dapat diperoleh perusahaan tentang persaingan. Selanjutnya ada Porter's Five Force Model. Itu mantan ketua dan CEO PepsiCo, Wayne Calloway, berkata, tidak ada yang lebih memfokuskan pikiran daripada pandangan konstan pesaing yang ingin menghapus Anda dari peta.
Seperti yang diilustrasikan pada gambar 7.3 itu menjelaskan analisis persaingan model 5 kekuatan Porter itu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengembangkan strategi di banyak industri. Intensitas persaingan antar perusahaan sangat bervariasi antar industri. Selanjutnya itu di tabel 7.6 itu mengungkapkan margin laba kotor rata-rata dan laba per saham ESP untuk perusahaan di industri yang berbeda. Di gambar itu diperhatikan bahwa margin operasi industri berkisar antara 4 hingga 34%, sedangkan nilai EPS industri berkisar dari 16 hingga 2,23. Itu dijelaskan bahwa produsen makanan memiliki margin keuntungan rata-rata terendah 2,3. Yang menyiratkan persaingan ketat di industri itu intensitas persaingan paling tinggi di industri dengan hasil yang lebih rendah. Dampak kolektif dari kekuatan kompetitif begitu brutal di beberapa industri sehingga pasar jelas tidak menarik dari sudut pandang menghasilkan keuntungan. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada sangat parah. Pesaing baru dapat memasuki industri dengan relatif mudah dan baik pemasok maupun pelanggan dapat menggunakan daya tawar yang cukup besar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Awalia dengan NIM 2018-310575. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Persaingan ini yang paling kuat dari 5 kekuatan. Perusahaan ini dapat berhasil memberikan keunggulan kompetitif atas strategi yang ditempuh oleh perusahaan bersaing. Intensitas persaingan di antara perusahaan yang bersaing cenderung meningkat dengan bertambahnya jumlah pesaing. Rivalitas juga meningkat ketika konsumen dapat berganti merek dengan mudah. Sebagai persaingan di antara perusahaan yang bersaing meningkat, laba industri menurun. Dalam beberapa kasus sampai di titik ini, di mana suatu industri secara inheren menjadi tidak menarik. Ketika perusahaan saingan merasakan kelemahan, biasanya mereka akan mengintensifikasi upaya pemasaran dan produksi untuk memanfaatkan peluang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang potensi masuknya pesaing baru. Setiap kali perusahaan baru dapat mudah untuk memasuki industri, intensitas daya saing perusahaan meningkat. Hambatan untuk masuk dan bagaimanapun dapat mencakup kebutuhan. Meskipun banyak hambatan untuk masuk, perusahaan baru ini terkadang memasuki industri ini dengan kualitas yang tinggi, harga yang lebih rendah, dan sumber daya pemasarannya yang substansial. Oleh karena itu, tugas ahli strategi adalah untuk mengidentifikasi perusahaan baru yang potensial memasuki pasar, untuk memantau strategi perusahaan pesaing, dan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Di sini saya akan melanjutkan tentang potensi pengembangan produk substitusi. Banyak industri perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk pengganti di negara lain di industri. Kehadiran produk ini memberikan batasan pada harga yang dapat ditebarkan sebelum konsumen beralih ke produk pengganti. Besarnya tekanan yang berasal dari pengembangan produk pengganti ini umumnya dibuktikan dengan rencana pesaing untuk memperluas kapasitas produksi serta penjualan dan angka pertumbuhan laba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiko NIM 818. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan tawar-menawar pemasok. Untuk kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, terutama ketika ada sedikit pemasok, ketika ada sedikit bahan baku pengganti yang baik, atau ketika biayanya beralih bahan baku sangat tinggi. Hal ini sering sekali menjadi kepentingan terbaik dari kedua pemasok dan produsen untuk saling membantu dengan harga yang wajar, peningkatan kualitas, pengembangan layanan baru, pengiriman yang tepat waktu, dan
biaya persediaan, sehingga meningkatkan profitabilitas jangka panjang untuk semua yang bersangkutan. Di semakin banyak industri, penjual menjalin kemitraan strategis dengan pemasok terpilih dalam upaya untuk yang pertama, mengurangi biaya persediaan logistik, yang kedua, mempercepat ketersediaan komponen generasi berikutnya, yang ketiga, meningkatkan kualitas suku cadang dan komponen yang dipasok dan mengurangi tingkat dari kerusakan. Lalu, memeras biaya penting untuk penghematan untuk diri sendiri dan pemasok mereka. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang daya tawar konsumen atau bargaining power of consumers. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau dalam jumlah besar atau membeli dalam volume, tawar-menawar mereka kekuasaan merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Saingan perusahaan dapat menawarkan jaminan diperpanjang atau layanan khusus untuk mendapatkan loyalitas pelanggan setiap kali daya tawar konsumen cukup besar. Daya tawar konsumen juga lebih tinggi ketika produk yang dibeli adalah standar atau tidak terdiferensiasi. Ketika ini terjadi, konsumen sering dapat menegosiasikan harga jualnya, cakupan garansinya, dan paket aksesoris untuk tingkat yang lebih besar. Nah, jadi bisa dijelaskan yang pertama adalah jika mereka rapat dengan murah beralih ke merek atau pengganti yang bersaing. Kedua, jika mereka memiliki keleluasaan dalam menentukan apakah dan kapan mereka membeli produk tersebut. Yang ketiga, jika penjual berjuang menghadapi penurunan permintaan konsumen. Yang keempat, jika mereka diberitahu tentang produk, harga, dan biaya penjual. Yang kelima, jika mereka sangat penting bagi penjual. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, seperti yang dapat dilihat di slide ini, yang pertama ada sumber informasi eksternal dan alat dan teknik pramalan. Yang pertama adalah sumber informasi eksternal. Yang pertama itu adalah banyak informasi strategis tersedia untuk organisasi dari sumber yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan. Sumber yang tidak dipublikasikan termasuk survei pelanggan, riset pasar, pidato di pertemuan profesional dan pemegang saham, program televisi, wawancara, serta percakapan dengan pemangku kepentingan. Sumber informasi strategis yang dipublikasikan meliputi majalah, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, direktori, surat kabar, dan manual. Perusahaan situs web biasanya merupakan tempat yang sangat baik untuk mulai mencari informasi tentang suatu perusahaan, terutama tentang halaman web hubungan investor. Lalu selanjutnya ada alat dan teknik pramalan. Perakiraan adalah asumsi terdidik tentang tren dan peristiwa di masa depan. Peramalan itu kompleks aktivitas karena faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, layanan yang lebih baik, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak terduga. Manajer seringkali harus mengandalkan publikasi perakiraan untuk secara efektif mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal utama. Tidak ada perkiraan yang sempurna, beberapa bahkan sangat tidak akurat. Fakta ini menekankan perlunya ahli strategi untuk mencurahkan waktu dan upaya yang cukup untuk mempelajari dasar-dasar yang mendasari perkiraan yang dipublikasikan dan untuk mengembangkan perkiraan internal mereka sendiri. Peluang dan ancaman eksternal utama dapat diidentifikasi secara efektif hanya melalui peramalan yang baik. Perkiraan yang akurat dapat memberikan keunggulan yang kompetitif utama bagi organisasi. Perkiraan akurat sangatlah penting bagi manajemen strategis karena untuk sebuah keberhasilan dan tujuan organisasi seperti itu. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Tasya Agustina, NIM 852. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang making assumptions atau membuat asumsi. Perencanaan tidak akan mungkin tanpa asumsi. McConaughey mendefinisikan asumsi sebagai perkiraan terbaik saat ini dari dampak faktor eksternal utama, di mana manajer memiliki sedikit kendali jika ada, tetapi yang dapat memberikan dampak signifikan pada kinerja atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dengan mengidentifikasi kejadian di masa depan yang dapat berdampak besar pada perusahaan dan dengan membuat asumsi yang masuk akal tentang faktor-faktor tersebut, ahli strategi dapat melanjutkan proses manajemen strategis. Asumsi diperlukan hanya untuk tren dan peristiwa masa depan yang kemungkinan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis perusahaan. Berdasarkan informasi terbaik pada saat itu, asumsi berfungsi sebagai pos pemeriksaan validitas strategi. Jika kejadian di masa depan menyimpang secara signifikan dari asumsi, ahli strategi tahu bahwa jika tindakan korektif mungkin diperlukan. Tanpa asumsi yang masuk akal, proses perumusan strategi tidak dapat berjalan secara efektif. Perusahaan yang memiliki informasi terbaik umumnya membuat asumsi yang paling akurat yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif utama. Selanjutnya adalah analisis bisnis. Analisis bisnis adalah teknik MIS yang melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk menambang data dalam jumlah besar untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Kadang-kadang disebut sebagai analitik prediktif, pembelajaran mesin, atau penambangan data. Perangkat lunak ini memungkinkan peneliti untuk menilai dan menggunakan pengalaman agregat suatu organisasi yang merupakan aset strategis yang tak ternilai bagi perusahaan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Riwan Akadili Abdullah dengan NIM 2018-310890. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni terkait dengan matriks EFE. Matriks EFE adalah atau dengan kepanjangannya adalah the external factor evaluation matrix atau matriks evaluasi faktor eksternal yang memungkinkan penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan juga persaingan. Berikut adalah cara-cara terkait dengan pembuatan atau menyusun matriks EFE. Yang pertama adalah menyebutkan faktor utama. Jadi menyebutkan beberapa faktor utama, ya, seperti yang kita tahu ya, ketika kita menyusun suatu penilaian atau evaluasi, maka semakin banyak indikator, semakin baik pula hasilnya. Nah, jadi sebutkan yang pertama ya, sebutkan 20 faktor atau lebih ya, eksternal utama yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal, termasuk peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Daftar peluang itu terlebih dahulu dan lalu kemudian sebutkan ancamannya. Jadi pasti dalam matriks EFE ini peluang itu didahulukan. Lalu yang kedua, cara yang kedua yaitu berikanlah bobot kepada setiap faktor yang berkisar, menetapkan bobot peluang gitu ya. Yaitu berikan bobot pada faktor setiap faktor yang berkisar dari 0,0 yang artinya adalah tidak penting hingga 1,0 yang artinya adalah sangat penting. Sehingga seperti yang kita ketahui dari makna angka tersebut, bahwasanya bobot itu menunjukkan kepentingan dari faktor tersebut untuk menjadi yang paling diutamakan dalam industri perusahaan atau yang menjadi sukses dalam industri perusahaan. Di itulah gunanya ada atau ditentukannya bobot. Peluang seringkali menerima bobot yang lebih tinggi daripada ancaman. Namun, ancaman dapat menerima bobot yang lebih tinggi ketika ancaman tersebut sangat parah, dalam kondisi sangat parah dan juga atau mengancam keberlanjutan perusahaan. Lalu yang ketiga, yaitu menetapkan peringkat. Ya. Menetapkan peringkat antara 1 dan 4, 1 sampai 4 untuk setiap faktor eksternal utama untuk menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam menanggapi faktor tersebut. Di mana penilaian 1 sampai 4 itu
adalah maksudnya yang keempat nilai skor ketika skornya adalah 4, maka maksudnya adalah respon yang dihasilkan dari superior. Lalu yang skor ketika skornya adalah 3 nilainya, maka responnya itu di atas rata-rata. Lalu yang kedua ya maksudnya adalah responnya rata-rata. Ya. Lalu terakhir yang pertama ya, karena penilaian 1 sampai 4 ya, yaitu maknanya adalah responnya buruk. Itu maksud dari menetapkan peringkat, sehingga kita mengetahui mana yang responnya bagus ya, mana yang responnya buruk atau rata-rata. Cara yang keempat yaitu dengan mengalihkan bobot dengan peringkat. Ya. Setelah menetapkan bobot ya, lalu menetapkan peringkat, maka bobot dengan peringkat itu harus dikalikan ya, untuk menentukan skor tertimbang atau skor bobotnya. Yang kelima yaitu menjumlahkan skor. Setelah dikali ya, lalu jumlahkan ya skor tersebut itu, skor bobot tadi untuk setiap variabel dalam menentukan total skor berat skor ya untuk organisasi. Skor tertimbang untuk organisasi. Selanjutnya adalah terkait dengan contoh matriks IFI. Matriks bisa kita lihat pada tabel 7.9 pada slide, bahwasanya matriks IFI yang tersedia itu untuk kompleks bioskop 10 teater lokal. Nah, di sini untuk perhatikan pada tabel bahwa faktor terpenting untuk sukses dalam bisnis ini adalah tren menuju makanan sehat dengan mengikis penjualan konsesi. Itu pada poin ke-8 ya. Yang itu menunjukkan bobotnya adalah 0,12. Dan lalu perhatikan juga terkait dengan bioskop lokal yang bekerja sangat baik dalam menangani 2 faktor, yaitu Universitas PDB berkembang 6% setiap tahun pada poin kedua, pada nomor 2 ya, di area peluang. Lalu dan juga tren makanan sehat yang mengikis penjualan konsesi. Ya, itu. Jadi dua itu ya, yang skornya adalah 0,08 dan juga 0,12. Ya. Itu dan lain sebagainya. Bisa kita lihat faktor-faktor yang lainnya. Berapakah kira-kira nilai terbesar dari berat dan juga peringkatnya. Lalu yang terakhir perhatikan bahwa total bobot skor yaitu 2,58. Ya, itu hasil daripada perkalian antara peringkat dengan berat. Yang artinya bahwasanya skor tersebut ya artinya adalah berada di atas rata-rata atau titik tengah 2,5. Sehingga bisnis perfilman ini berjalan cukup baik. Ya. Dengan memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman yang dihadapi perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan DCPM atau matriks profil kompetitif profil matriks yang mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan dan juga kekuatan serta kelemahan khususnya dalam kaitannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Nah, bobot dan skor bobot total dalam CPM dan IFI memiliki arti yang sama. Namun faktor penentu keberhasilan dalam CPM itu berbeda. Pada CPM itu berbeda dengan IFI. Pada CPM itu mencakup masalah internal dan juga eksternal. Namun pada IFI itu mencakup peluang dan juga ancaman. Nah, oleh karena itu peringkat mengacu pada kekuatan dan juga kelemahan. Di mana arti dari 1 sampai skor atau peringkat 1 sampai 4 ya, itu adalah
4 ya, artinya adalah kekuatan utama. 3, skor 3 itu artinya adalah kekuatan kecil, skor 2 adalah kelemahan kecil, dan skor 1 itu adalah kelemahan utama. Faktor penentu keberhasilan dalam CPM itu tidak dikelompokkan ke dalam peluang dan juga ancaman seperti halnya di dalam matriks TFI. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.